Pernahkah Anda merasa seperti berlari tanpa henti mengejar kesuksesan? Namun ketika sampai di puncak, yang Anda temukan hanyalah kehampaan? Dunia memberi tepuk tangan, tapi hati Anda berbisik, apa ini benar-benar yang aku inginkan? Jika Anda pernah merasakan hal ini, maka Anda tidak sendirian. Banyak dari kita terjebak dalam siklus pencapaian tanpa pernah bertanya, apakah semua ini sesuai dengan nilai-nilai kita yang sebenarnya? Selamat datang di Nova Development Series, sebuah ruang audiobook yang dirancang untuk membawa Anda pada perjalanan introspeksi mendalam dan transformasi batin. Di sini, kami mengundang Anda untuk meletakkan sejenak segala kesibukan luar biasa itu, dan mulai mendengarkan suara dalam diri Anda yang selama ini terabaikan. Dalam seri kali ini, kami akan membahas pertanyaan besar yang mungkin telah lama menggelayuti pikiran Anda. Mengapa begitu banyak orang merasa kosong meski telah mencapai apa yang mereka impikan? Bagaimana cara kembali pulang ke dalam diri sendiri, menemukan makna sejati, dan membangun hidup yang lebih bermakna? Setiap bagian dari audiobook ini dirancang untuk menjadi panduan praktis sekaligus sumber inspirasi bagi Anda. Kami akan mengajak Anda melalui tahapan-tahapan penting, dari mengenali momen ketika kehampaan mulai terlihat, hingga menemukan nilai-nilai sejati yang akan membimbing Anda menuju kebahagiaan autentik. Jadi, siapkan waktu Anda untuk mendengarkan seri ini hingga akhir. Biarkan setiap kata, setiap cerita, dan setiap pesan menyentuh hati Anda, membuka pintu baru menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri. Karena perubahan besar sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang berani. Nova Development Series hadir bukan hanya sebagai audiobook motivasi biasa, tetapi sebagai sahabat yang akan mendampingi Anda dalam perjalanan menuju versi diri Anda yang paling autentik. Dengarkan dengan sepenuh hati, karena disinilah awal dari transformasi besar dalam hidup Anda dimulai. Mari bersama-sama menjelajahi kedalaman jiwa, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dan menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Ingatlah, Anda layak untuk hidup bukan hanya sekadar bertahan, tetapi benar-benar merasa hidup. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Biarkan suara dalam diri Anda yang memimpin jalan. Selamat mendengarkan, dan selamat datang di Nova Development Series. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Bagian pertama mengenali kebingungan dalam kesuksesan. Kesuksesan seringkali digambarkan sebagai puncak tertinggi dalam hidup. Ini adalah momen ketika semua kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan akhirnya terbayar. Kamu mungkin sudah mendapatkan pekerjaan impian, memiliki rumah yang nyaman, atau bahkan dihormati oleh banyak orang. Namun, apakah semua itu benar-benar membawa kebahagiaan yang kamu dambakan, atau justru ada rasa hampa yang mulai menyelinap masuk ke dalam hatimu? Ada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat kuat menggerogoti dari dalam. Ketika kamu mencapai semua target yang pernah kamu tetapkan, kamu mungkin berpikir bahwa ini adalah akhir dari pencarianmu, tapi ternyata ada suara kecil yang berbisik lembut. Suara itu berkata, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah ini semua cukup untuk membuatku merasa puas dan damai? Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun segalanya tampak sempurna, ada bagian dalam dirimu yang merasa kosong, seperti ada ruang besar yang belum terisi meskipun kamu telah mencapai segala sesuatu yang pernah kamu impikan? Ini bukan tentang apa yang salah dengan hidupmu, ini lebih tentang pertanyaan mendalam yang meminta jawaban tentang arti sebenarnya dari kesuksesan. Dalam dunia yang sibuk dan kompetitif, kita seringkali lupa bahwa kesuksesan bukan hanya tentang angka di rekening bank atau gelar di belakang nama. Kesuksesan adalah tentang bagaimana kamu merasa puas dengan hidupmu sendiri. Jika kamu merasa ada sesuatu yang hilang, mungkin inilah saatnya untuk mulai mendengarkan suara batinmu. Suara batinmu adalah panggilan jiwa untuk kembali pulang ke dalam diri sendiri. Ini adalah ajakan untuk mengevaluasi kembali apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, bukan lagi tentang menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, melainkan tentang menemukan makna yang lebih dalam dari setiap langkah yang kamu ambil. Ketika kamu merasa hampa meskipun telah sukses, ada sesuatu yang ingin kamu pahami. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang berada di persimpangan jalan. Kamu bisa memilih untuk terus melanjutkan hidup seperti biasa, atau kamu bisa berhenti sejenak untuk bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Hidup bukanlah tentang mencapai satu tujuan besar saja. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan transformasi. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari proses untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Maka jika kamu merasa hampa, jangan takut untuk mengakui bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupmu. Saatnya untuk mulai memahami bahwa kesuksesan bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah titik awal untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih autentik. Keberhasilan materi mungkin memberikan kepuasan sesaat, tapi kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kamu benar-benar mengenal siapa dirimu. Jangan abaikan suara kecil itu, karena ia adalah petunjuk menuju jalan yang lebih bermakna. Dengarkan ia dengan penuh kesadaran dan biarkan ia membimbingmu menuju tempat yang lebih damai. Disinilah perjalananmu
untuk menemukan diri sendiri dimulai. Ingatlah bahwa kesuksesan tanpa kebahagiaan adalah seperti rumah tanpa fondasi. Ia mungkin terlihat kokoh dari luar tapi di dalamnya rapuh dan mudah runtuh. Saatnya untuk membangun fondasi yang kuat dengan kembali pulang ke dalam diri sendiri. Temukan apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup dan berarti. Bagian kedua, kenapa kita menjadi begitu jauh dari diri sendiri. Dalam perjalanan mengejar kesuksesan, kita seringkali kehilangan jejak siapa diri kita yang sebenarnya. Dunia luar dengan segala standar dan ekspektasinya memaksa kita untuk terus berlari tanpa sempat berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Kita begitu sibuk memenuhi harapan orang lain sehingga lupa mendengarkan suara hati kita sendiri. Tekanan sosial adalah salah satu faktor utama yang membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Kita dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka capai. Semakin tinggi posisimu, semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin kamu dianggap berhasil. Namun, apakah semua itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu? Ekspektasi orang lain juga memainkan peran besar dalam menjauhkan kita dari diri sendiri. Keluarga, teman, bahkan masyarakat seringkali memiliki gambaran tentang bagaimana hidupmu seharusnya berjalan. Kamu mungkin merasa terbebani untuk memenuhi standar tersebut, tanpa menyadari bahwa ini hanya akan membuatmu semakin asing bagi dirimu sendiri. Standar kebahagiaan yang dibuat oleh dunia luar adalah racun halus yang perlahan-lahan meracuni jiwa kita. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam hal-hal eksternal seperti uang, jabatan, atau pengakuan. Namun kenyataannya kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam diri sendiri. Ketika kita terus-menerus mengejar hal-hal eksternal, kita lupa untuk menghargai momen-momen kecil yang sebenarnya memberikan makna dalam hidup. Kita lupa untuk bersyukur atas kehadiran orang-orang terkasih atau nikmat alam yang begitu indah. Kita menjadi buta terhadap keindahan sederhana yang ada di sekitar kita. Sistem pendidikan dan budaya kerja modern juga memperparah situasi ini. Kita didorong untuk selalu produktif dan efisien tanpa memberikan ruang untuk refleksi diri. Waktu luang yang seharusnya digunakan untuk beristirahat malah diisi dengan aktivitas tambahan yang membuat kita semakin lelah secara fisik dan mental. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali melupakan pentingnya koneksi dengan diri sendiri. Kita begitu fokus pada apa yang terjadi di luar, sehingga lupa mendengarkan apa yang terjadi di dalam kita. Tidak lagi memahami emosi kita sendiri, kebutuhan kita, atau bahkan mimpi kita yang sebenarnya. Namun jauh di dalam hati kita semua tahu bahwa ada sesuatu yang hilang, ada bagian dari diri kita yang belum tersentuh oleh semua pencapaian yang telah kita raih. Kita merasa bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh hal-hal eksternal. Inilah saatnya untuk mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup. Proses untuk kembali ke diri sendiri dimulai dengan kesadaran bahwa kita telah kehilangan jejak siapa diri kita yang sebenarnya. Ini adalah langkah pertama yang membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kita mungkin telah salah arah. Selama ini kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan duniawi tanpa menyadari bahwa jiwa kita haus akan makna. Jadi mari kita mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya, apa yang membuat saya merasa hidup dan bermakna. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pijakan pertama untuk membangun kembali hubungan dengan diri sendiri, dan dari sinilah perjalanan menuju kebahagiaan sejati dimulai. Bagian ketiga, momen ketika kehampaan mulai terlihat. Ada momen-momen dalam hidup yang membuat kita berhenti sejenak dan mulai merenung. Ini adalah saat-saat ketika kehampaan yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Mungkin kamu sedang duduk di ruang kerja yang penuh dengan penghargaan dan trofi, tapi hatimu merasa kosong. Atau mungkin kamu tersadar bahwa hubunganmu dengan keluarga dan teman telah mulai renggang. Ini adalah panggilan jiwa untuk kembali memahami apa yang benar-benar penting. Ketika segala sesuatu yang pernah kamu anggap sebagai kesuksesan tidak lagi memberikan rasa puas, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh alam bawah sadarmu. Kamu mungkin mencoba mengabaikannya dengan terus bekerja lebih keras atau mencari pencapaian baru. Namun semakin kamu melarikan diri, semakin jelas bahwa ada yang salah. Ada bagian dari dirimu yang haus akan makna, bukan sekadar hasil. Momen seperti ini seringkali datang dalam bentuk pertanyaan mendalam. Misalnya, kenapa aku merasa tidak bahagia meskipun sudah memiliki segalanya? Apa yang membuatku merasa begitu hampa di tengah semua pencapaian ini? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cara alam semesta membimbingmu untuk mulai melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Inilah awal dari transformasi besar yang akan membawa hidupmu menuju arah yang lebih bermakna. Ada kalanya kehampaan ini muncul dalam bentuk kelelahan mental atau fisik. Kamu merasa lelah meskipun tidak melakukan banyak hal. Kamu merasa lesu meskipun tidur cukup. Ini adalah tanda bahwa tubuhmu juga memberontak karena terlalu lama mengabaikan kebutuhan batinmu. Tubuh dan pikiranmu berusaha memberitahumu bahwa inilah waktunya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati. Ketika kamu mulai menyadari bahwa kehampaan ini bukan hanya tentang kurangnya pencapaian, kamu mulai memahami bahwa masalahnya jauh lebih dalam. Ini adalah tentang bagaimana kamu menjalani hidup. Apakah kamu benar-benar hadir dalam setiap momen, atau hanya menjalani rutinitas tanpa makna? Saatnya untuk mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah hidupmu saat ini sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini? Kehampaan ini adalah sinyal bahwa kamu perlu pulang ke dalam diri sendiri,
Ia adalah panggilan untuk mulai memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri. Hubungan ini mungkin telah lama terabaikan karena kamu terlalu sibuk mengejar hal-hal eksternal. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun kembali fondasi yang kuat dengan dirimu sendiri. Terkadang kehampaan ini muncul dalam bentuk kerinduan yang mendalam, kerinduan akan sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Kamu merindukan kedamaian yang sejati atau kebahagiaan yang abadi. Ini adalah cara jiwamu memberitahumu bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik semua pencapaian yang bersifat sementara. Saat kamu mulai menyadari bahwa kehampaan ini adalah bagian dari proses penyembuhan, kamu akan merasa lega. Ini artinya kamu mulai membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa kesuksesan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jangan takut untuk menghadapi momen-momen ini karena mereka adalah pembelajaran berharga yang akan membantumu tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh. Momen ketika kehampaan mulai terlihat adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan menemukan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Ingatlah bahwa kehampaan ini bukan musuhmu, ia adalah sahabat yang membantu membimbingmu menuju tempat yang lebih damai. Dengarkan ia dengan penuh kesadaran dan biarkan ia membawamu menuju jalan yang lebih bermakna. Dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa kehampaan adalah awal dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Bagian keempat, proses kembali ke diri sendiri. Proses kembali ke diri sendiri adalah perjalanan introspeksi yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada formula instan atau jalan pintas untuk mencapai koneksi yang mendalam dengan diri sendiri. Ini adalah proses yang meminta kamu untuk berani menghadapi bayangan-bayangan dalam dirimu dan belajar menerima setiap bagiannya dengan penuh kasih. Langkah pertama dalam proses ini adalah belajar mendengarkan suara hati yang selama ini terabaikan. Suara ini mungkin lembut dan samar-samar, namun ia selalu ada di sana. Ia adalah panduan batin yang membantumu menemukan arah yang tepat dalam hidup. Dengarkan ia dengan penuh kesadaran dan berikan ruang untuk berkembang dalam dirimu. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenung dan merenungi perasaanmu sendirian tanpa gangguan teknologi atau aktivitas lainnya. Adalah cara yang efektif untuk mulai mendekatkan diri dengan jiwamu. Meditasi, menulis jurnal, atau sekadar duduk diam di alam bisa menjadi alat yang membantu dalam proses ini. Setiap momen kecil yang kamu habiskan untuk mendengarkan diri sendiri adalah investasi besar bagi kesejahteraan batinmu. Proses ini juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi emosi-emosi yang mungkin selama ini kamu hindari. Rasa takut, sakit hati, atau kekecewaan mungkin muncul dalam perjalanan ini, namun ingatlah bahwa setiap emosi adalah bagian dari dirimu yang ingin dipahami dan diterima. Dengan menerima emosi-emosi ini, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Selain itu, penting untuk mulai mengevaluasi kembali nilai-nilai yang selama ini kamu pegang teguh. Apakah nilai-nilai ini benar-benar mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya? Ataukah mereka hanyalah warisan dari ekspektasi orang lain? Nilai-nilai yang otentik adalah fondasi yang akan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dalam proses ini, kamu juga akan mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Ia adalah hasil dari koneksi yang mendalam dengan diri sendiri. Ketika kamu mulai merasa nyaman dengan dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan selalu ada di dalam dirimu, bukan di luar. Perjalanan ini juga akan membantumu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu semakin dekat dengan diri sendiri, kamu akan lebih mudah memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kamu akan menjadi pendengar yang lebih baik dan teman yang lebih tulus karena kamu telah belajar memahami dirimu sendiri. Namun ingatlah bahwa proses ini tidak akan selalu mudah. Ada kalanya kamu merasa bingung atau bahkan frustrasi karena belum menemukan jawaban yang kamu cari. Jangan menyerah, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari transformasi besar yang sedang terjadi dalam dirimu. Ketika kamu mulai merasa lebih terhubung dengan diri sendiri, kamu akan merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Kamu akan lebih mudah mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilaimu. Kamu juga akan lebih berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwamu. Akhirnya, proses kembali ke diri sendiri adalah perjalanan menuju kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini dan kebebasan untuk menjadi versi dirimu yang paling autentik. Dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan hasil dari perjalanan yang penuh makna. Bagian kelima, menemukan nilai-nilai yang sejati. Menemukan nilai-nilai yang sejati adalah langkah penting dalam perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang membimbingmu dalam setiap keputusan dan tindakan yang kamu ambil. Mereka adalah cerminan dari siapa dirimu yang sebenarnya, bukan sekadar bayangan dari ekspektasi orang lain. Ketika kamu mulai menyelami diri lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa ada prinsip-prinsip yang benar-benar memberikan arti pada hidupmu. Nilai-nilai sejati tidak selalu mudah ditemukan karena mereka seringkali tersembunyi di balik kebisingan dunia luar. Kamu mungkin telah lama menjalani hidup berdasarkan standar yang ditetapkan oleh masyarakat, keluarga, atau pekerjaan. Namun ketika kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar penting bagimu, kamu akan mulai melihat cahaya yang memandu jalanmu.
Nilai-nilai ini adalah suara batin yang paling autentik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa membantumu menemukan nilai-nilai sejati apa yang membuatmu merasa hidup dan bermakna, apa yang membuatmu bangga tanpa memerlukan pengakuan dari orang lain. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kamu lebih dekat pada pemahaman tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Nilai-nilai ini adalah kompas yang akan membimbingmu melewati badai kebingungan. Ketika kamu mulai menyadari nilai-nilai yang sejati, kamu akan merasakan kedamaian yang lebih dalam. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena kamu telah menemukan arah yang jelas dalam hidupmu, kamu akan lebih mudah mengambil keputusan yang sesuai dengan hati nuranimu dan lebih percaya diri dalam setiap langkah yang kamu ambil. Nilai-nilai sejati juga membantu kamu membangun hubungan yang lebih otentik dengan orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang benar-benar kamu yakini, kamu akan lebih mudah menemukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Hubungan ini akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam perjalanan hidupmu. Namun menemukan nilai-nilai sejati bukan berarti kamu harus sempurna dalam menjalani hidup. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan kesalahan yang terkadang membuat mereka menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Yang penting adalah niat untuk terus kembali ke jalur yang benar dan belajar dari setiap kesalahan yang kamu buat. Proses ini juga akan membantumu menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Nilai-nilai sejati bukan hanya tentang apa yang penting bagi dirimu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Kamu akan mulai memahami bahwa hidup yang bermakna adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Ketika kamu mulai menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai sejati, kamu akan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ini bukan kebahagiaan yang datang dari pencapaian materi, tetapi kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur dan kepuasan batin. Kehidupanmu akan menjadi lebih ringan karena kamu tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk memenuhi standar yang tidak sesuai dengan jiwamu. Nilai-nilai sejati juga akan membantumu menghadapi tantangan hidup dengan lebih tegar. Ketika kamu yakin pada prinsip-prinsip yang kamu pegang teguh, kamu akan lebih kuat dalam menghadapi kesulitan. Kamu akan memahami bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses pembelajaran yang membawamu menuju versi dirimu yang lebih baik. Pada akhirnya, menemukan nilai-nilai sejati adalah tentang membangun hidup yang autentik dan bermakna. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk menjalani hidup sesuai dengan suara hatimu sendiri. Dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari koneksi mendalam dengan nilai-nilai yang benar-benar kamu yakini. Bagian keenam, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kamu semakin dekat dengan dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kamu akan menjadi pendengar yang lebih baik dan teman yang lebih tulus karena kamu telah belajar memahami dirimu sendiri. Hubungan yang sehat dimulai dari dalam. Ketika kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah membuka diri kepada orang lain. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan kelemahan atau ketakutanmu, karena kamu telah menerimanya sebagai bagian dari dirimu. Hubungan seperti ini adalah fondasi untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam dan autentik. Namun memperbaiki hubungan dengan diri sendiri bukan berarti kamu harus sempurna. Kamu tetap manusia yang memiliki kekurangan dan kesalahan. Yang penting adalah niat untuk terus belajar dan berkembang. Kamu akan mulai memahami bahwa menerima diri sendiri adalah langkah pertama untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika kamu semakin dekat dengan dirimu sendiri, kamu juga akan lebih berani untuk menetapkan batasan yang jelas. Kamu akan lebih mudah berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilaimu. Kamu juga akan lebih tegas dalam melindungi waktu dan energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan yang sehat juga membutuhkan komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika kamu semakin memahami dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah menyampaikan perasaan dan kebutuhanmu kepada orang lain. Kamu tidak lagi takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan karena kamu tahu bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Selain itu, hubungan yang sehat juga membutuhkan rasa empati yang mendalam. Ketika kamu semakin dekat dengan dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah memahami perasaan orang lain. Kamu akan lebih peka terhadap kebutuhan mereka dan lebih bersedia untuk mendukung mereka dalam setiap situasi. Namun ingatlah bahwa memperbaiki hubungan tidak selalu mudah. Ada kalanya kamu akan menghadapi konflik atau ketidaksepahaman. Namun dengan kesadaran diri yang lebih baik, kamu akan lebih mudah menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan konstruktif. Ketika kamu berhasil memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitarmu dan lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Hubungan yang sehat adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam perjalanan hidupmu. Pada akhirnya, memperbaiki hubungan adalah tentang membangun koneksi yang autentik dan bermakna. Kamu tidak lagi hidup dalam isolasi, melainkan menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari hubungan yang seimbang antara diri sendiri dan orang lain. Bagian ketujuh, menyambut kehidupan yang lebih bermakna.
Menyambut kehidupan yang lebih bermakna adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Hidup yang bermakna bukan tentang mencapai tujuan besar atau mengumpulkan pencapaian materi, melainkan tentang menjalani setiap momen dengan kesadaran dan kehadiran penuh. Kamu akan mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati ada dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil. Kehidupan yang bermakna adalah tentang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Kamu tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang hampa, melainkan menjalani setiap hari dengan tujuan yang jelas. Kamu akan merasakan kepuasan batin yang mendalam, karena setiap tindakanmu selaras dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang teguh. Dalam kehidupan yang bermakna, kamu juga akan lebih mudah menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kamu tidak lagi merasa terbebani oleh tekanan untuk terus produktif, melainkan lebih fokus pada kualitas hidup yang kamu jalani. Kamu akan lebih menghargai momen-momen kecil yang memberikan kebahagiaan sejati. Ketika kamu menjalani hidup yang bermakna, kamu juga akan lebih berani untuk berkontribusi kepada dunia. Kamu akan mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirimu sendiri, melainkan tentang bagaimana kamu bisa membantu orang lain. Kamu akan merasa lebih puas ketika bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarmu. Namun kehidupan yang bermakna juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Kamu tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, namun dengan nilai-nilai yang kuat, kamu akan lebih mudah menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kehidupan yang bermakna juga akan membantumu menemukan kedamaian dalam diri. Ketika kamu menjalani hidup sesuai dengan suara hatimu, kamu tidak lagi merasa gelisah atau cemas. Kamu akan merasa lebih tenang karena kamu tahu bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Selain itu, kehidupan yang bermakna juga akan membawamu pada rasa syukur yang lebih dalam. Kamu akan mulai menghargai setiap hal kecil yang ada dalam hidupmu, mulai dari kehadiran orang-orang terkasih hingga nikmat alam yang begitu indah. Rasa syukur ini akan membantumu merasakan kebahagiaan yang lebih abadi. Pada akhirnya, kehidupan yang bermakna adalah tentang menjadi versi dirimu yang paling autentik. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk menjalani hidup sesuai dengan suara hatimu sendiri. Dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari koneksi mendalam dengan dirimu dan dunia di sekitarmu. Ingatlah bahwa kehidupan yang bermakna bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlangsung. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari transformasi besar yang membawamu menuju versi dirimu yang lebih baik. Nikmatilah setiap momen dan biarkan hidup mengalir dengan damai. Akhirnya, ketika kamu berhasil menyambut kehidupan yang lebih bermakna, kamu akan merasakan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini, dan kebebasan untuk menjadi dirimu yang paling autentik. Dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa hidup adalah anugerah yang patut disyukuri dan dinikmati sepenuhnya.